kurang ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, pada pagi hari ini Pak Guru akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan akikoh dan kurban. Maka dari itu silakan anak-anak menyimak buku paket yang sudah anak-anak pinjam dari sekolah. Sebelum anak-anak memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Pak Guru ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Marilah anak-anak simak pelajaran hari ini terkait dengan materi akikoh dan kurban. Pengertian dan hukum akikoh. Akikoh menurut bahasa berasal dari kata aqqa yang artinya terbelah atau terkoyak, atau iqah yang artinya rambut bayi yang baru lahir. Akikoh menurut syariat adalah menyembelih kambing atau domba sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas lahirnya seorang anak, baik laki-laki maupun perempuan, yang hukumnya adalah sunnah muakkad. Hal ini berdasarkan hadis Nabi yang disampaikan oleh Samurah. Bismillahirrahmanirrahim. An Samurah ta'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu ghulamin murtahinun bi aqiqat tadbahu anhu yawma sama yukhlaqu ra'su wa yusama. Yang artinya dari Samurah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak itu tergade dengan akikohnya yang disembelih pada hari ketujuh, dicukur rambut kepalanya dan diberi nama. Hadis riwayat Ibnu Majah. Selanjutnya ketentuan akikoh. Waktu pelaksanaan akikoh secara umum, waktu pelaksanaan akikoh berlangsung sejak anak dilahirkan menginjak usia balik. Jika anak masih usia balik, maka tuntunan akikoh dari seorang ayah gugur. Dalam kondisi demikian, maka si anak lebih baik mengakikoh dirinya sendiri. Kemudian yang selanjutnya ketentuan hewan akikoh. Bagi bayi laki-laki 2 ekor, bagi perempuan 1 ekor. Ini berdasarkan hadis yang disampaikan Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruhku untuk menyembelih akikoh 2 ekor untuk anak laki-laki dan 1 ekor untuk anak perempuan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian untuk akikoh ketentuannya adalah kambing, bukan kerbau tapi kambing atau domba. Itu harus dalam keadaan sehat, tidak kurus dan juga tidak cacat. Kemudian kambing atau domba itu sudah mencapai umur 1 tahun lebih atau sudah berganti gigi. Dalam bahasa kita itu sudah ompong. Kemudian pembagian daging akikoh dibagi dalam kondisi sudah dimasak, bisa disidahkan kepada para kerabat, tetangga, dan kaum muslimin di sekitar kita. Kemudian hikmahnya, ada beberapa hikmah yang Pak Guru sampaikan terkait dengan materi akikoh yang sudah Pak Guru sampaikan ini. Di antaranya adalah menghidupkan sunnah, membebaskan anak dari ketergadean. Kemudian ibadah akikoh mengandung unsur perlindungan dari setan yang dapat mengganggu anak yang terlahir itu. Dengan demikian, anak yang lahir ditunaikan akikohnya dengan ridha Allah dan pertolongannya akan lebih terlindungi dari gangguan setan. Kemudian yang keempat, dan ridha Allah pula, akikoh dapat menghindarkan anak dari musibah, keburukan moral dan penderitaan dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya tentang kurban. Kurban dalam istilah ilmu fikih, hewan kurban biasa disebut al-udhiyah yang bentuk jamaknya al-adabi. Secara bahasa kurban berasal dari kata qorobah yang berarti dekat. Secara syariat kurban artinya ibadah dalam bentuk melaksanakan penyembelihan hewan tertentu atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulullah SAW dengan harapan dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukumnya adalah sunnah
muakkad, maksudnya sangat dianjurkan. Dan bagi orang yang mampu kok tidak melaksanakan kurban, maka hukumnya makruh. Dalam Al-Qur'an surat Al-Qasas ayat 1-3 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang terkait dengan perintah untuk berkurban. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Maka laksanakan solat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Qasas ayat 1-3. Kemudian ketentuan kurban. Waktu pelaksanaan adalah pada tanggal 10 Dzulhijjah atau pada hari raya Idul Adha, dan hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah. Kemudian ketentuan hewan kurban. Hewan yang bisa untuk kurban diantaranya adalah unta, dan unta itu harus sudah berumur 5 tahun. Kemudian sapi atau kerbau yang sudah berumur 2 tahun. Kemudian kambing yang sudah berumur 2 tahun. Domba atau biri-biri yang sudah berumur 1 tahun atau telah berganti gigi. Menurut ulama tidak sah hukumnya bila tidak sesuai dengan ketentuan lain. Untuk unta, sapi dan kerbau boleh untuk melaksanakan kurban sebanyak 7 orang, dan kambing hanya untuk seorang. Hal ini juga berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala naharna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyatil badanata an sab'ati wal baqarata an sab'ah, rawahul Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, katanya kami pernah menyembelih binatang kurban bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun Hudaybiyah dengan seekor unta kepada 7 orang dan lembu juga kepada 7 orang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya pembagian daging kurban. Daging kurban ini dibagi setelah masih dalam keadaan mentah. Jadi tidak seperti akikah. Kalau akikah dibagi kalau sudah dimasak, tapi kalau kurban dibagi dalam keadaan masih mentah. Yang terakhir adalah hikmah pelaksanaan kurban. Dalam ibadah kurban ada beberapa hikmah yang bisa diambil, diantaranya menghidupkan sunnah, kemudian mendekatkan diri atau takwur pada Allah, menghidupkan makna takbir pada hari raya Idul Adha, kemudian kurban mengajarkan kepada kita untuk bersikap dermawan, tidak rakus dan juga tidak kikir. Kurban mendidik kita untuk peduli kepada sesama, kemudian mendidik kita untuk membunuh sifat kebinatangan. Di antara sifat-sifat kebinatangan yang harus kita musnahkan antara lain sifat tamak, rakus, sikap ingin menang sendiri, dan juga sewenang-wenang terhadap orang lain. Demikianlah materi akikah dan kurban. Semoga anak-anak bisa menerima dengan baik, pelajari lagi, dibaca lagi materi di awal sampai akhir. Dan sebelum Pak Guru mengakhiri materi ini, Pak Guru akan memberikan 10 soal untuk dikerjakan oleh kalian semuanya. Semoga kalian bisa mengerjakan dengan baik, dan nanti kalau sudah berkeluarga, kita semuanya termasuk kalian bisa melaksanakan kurban dalam kehidupannya masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggora sebelum itu bisa ya. Kalau jangan lebih sebelum itu boleh banter.